Oke teman-teman MCI, hari ini sekarang kita akan belajar tentang bagaimana caranya membuat sebuah daftar nama. Kenapa daftar nama itu penting, Ton? Karena daftar nama ini adalah bahan bakar untuk kita menjalankan bisnis MCI. Karena tanpa ada daftar nama, kita akan bingung siapa yang mau kita prospek atau kita presentasikan. Dan syarat untuk melakukan atau membuat daftar nama adalah buatlah secara tertulis. Jangan hanya Anda mengingat dalam handphone, tapi Anda buatlah secara tertulis. Dan ada beberapa pola yang bisa Anda gunakan untuk membuat daftar nama. Ini akan memudahkan Anda untuk membuat skala prioritas. Siapa orang yang hendak Anda presentasikan terlebih dahulu. Oke? Ketika kita membuat daftar nama, teman-teman, buatlah dalam sebuah buku atau lembaran kertas yang memang Anda bisa bawa kemana-mana, ya. Dan buatlah dalam buku Anda atau kertas Anda tabel seperti ini. Ya, di sini adalah nama. Di sini ada nomor telepon. Di sini ada yang namanya skala prioritas, ada yang namanya kategori F, A, S, dan T. Setelah itu ada yang namanya SP. Sebelah sananya adalah keterangan. Oke, ya. Jadi nama, ketika awal-awal teman-teman Anda membuat yang namanya daftar nama, buatlah langsung tulis nama-namanya semua, tanpa perlu Anda menulis nomor-nomor telepon mereka. Tulis hanya nama-namanya dulu aja. Misalnya, yang pertama John, kedua Andi, ketiga, tuliskan nama-nama orang yang melintas di kepala kita, teman-teman. Nggak usah pikir apakah dia bisa, apakah dia nggak bisa. Dia kayaknya susah deh orangnya. Oh, dia nih bisa nih orangnya nih. Nggak usah dipikir kayak gitu. Pokoknya tulis aja. John, Andi, Yohanes, Wendy, gitu ya misalnya ya. Tony, tuliskan Bapak Ibu, ya. Tuliskan semua dan tuliskan sebanyak-banyaknya. Saran dari saya adalah Anda tuliskan minimal 50 sampai 100 daftar nama Bapak Ibu. Tuliskan 50 sampai 100 nama. Ya, setelah Anda tuliskan itu semua, baru Anda nanti pelan-pelan Anda cari nomor telepon mereka. Ya. Dan di sini ada yang namanya FAST. Ini maksudnya apa, Ton? Ini adalah kategori yang bisa kita gunakan untuk mempermudah kita melakukan namanya presentasi atau kita mengatur janji temu dengan mereka nantinya. Ya. F adalah kategori untuk yang namanya finansial, keuangan. A adalah ambisi. S adalah sosialnya atau supel. Bagaimana dia berkawan dengan orang-orang, misalnya ada dia, nggak ada dia. Misalnya orang lebih senang kalau nggak ada dia, atau orang kalau nggak ada dia nggak rame. Nah, itu di S. Dan yang keempat adalah T, teachable. Teachable. Nah, Bapak Ibu, untuk di kategori ini kita berikan scoring. Skornya adalah 1 sampai dengan 3. Kalau dia skornya 1, itu maksudnya adalah dia kondisinya sedang masih ada di bawahnya kita. Misalnya, finansialnya, keuangannya si Andi, keuangannya itu misalnya di bawah saya, ya. Berarti kita kasih skornya 1. Ya. Ambisi, ambisinya bagus nih orang sebenarnya nih, ya. Ya sama-sama lah kayak saya. Berikan skor 2. Karena kalau 1 di bawah kita, 2 sama dengan kita, 3 di atas kita. Terus kita lihat supel. Waduh, kalau nggak ada dia nggak rame nih. Kasih skor 3. Tapi teachable gak? Ya so-so lah, lumayan lah. Kasih skor 2. Ya, misalnya ada yang namanya John, aduh, finansial gimana? Finansialnya sama kayak saya, berarti 2. Ambisinya gimana? Ambisinya John sama sih kayak saya, ya. Supel gak? Wah, dia gondrong, gaul, supel banget tuh ya. Teachable gak? Nah, itu tuh, saya masih meragukan tuh, teachable gak? Kayaknya sih teachable, ya. 3. Berarti kita skornya seperti itu, teman-teman. Ya, Yohanes buat skala prioritasnya, Wendy tulis kategori berapa, Tony berapa, ya. Nanti angka-angka ini, teman-teman, kita jumlahkan. Ya, misalkan di sini namanya Amir lah, Amir. Ya, finansialnya 1, ambisinya 1,
supel gak? Kagak. Teachable gak? Susah gitu kan. Nah, ini nanti ada totalin semua teman-teman. 2 tambah 2 tambah 6 tambah 3 tambah 3 10. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 2 7 8. Ini 4 skala prioritasnya. Nah, teman-teman, angka-angka inilah yang akan kita pergunakan untuk kita melihat siapa yang hendak kita prospek duluan. Orang-orang yang skornya antara 8 sampai 12 ini adalah prospek yang bisa dikatakan bintang atau berpotensi, ya, berpotensi untuk bergabung, berpotensi untuk menjalankan. Karena apa? Secara scoring angkanya tinggi. Nah, orang-orang yang skornya 4 sampai 5 sampai 7 ini adalah orang-orang yang middle, ya. Skor yang skornya 4 ini yang low. Ini yang parah banget, ya. Tapi bukan berarti dia tidak bisa bergabung, bukan, ya. Nah, ketika kita ketemu dengan orang-orang yang skalanya prioritasnya 8 sampai 12, ini usahakan Anda memprospek dia bersama dengan rekan kerja Anda atau upline Anda. Jika Anda di luar kota ataupun tidak ada upline Anda di kota Anda, it's okay, nggak apa-apa. Anda presentasi sendiri, tapi pastikan presentasinya secara lengkap dan secara jelas, ya. Untuk yang 5 dari 4 sampai 7, Anda bisa memprospek mereka secara sendirian. Istilah kata, Anda berlatih presentasi dengan mereka, gitu. Jadi untuk skor 4 sampai 7, Anda untuk latihan presentasi. Tapi meskipun latihan presentasi, teman-teman, bukan berarti Anda presentasinya asal-asalan, bukan. Angka 4 ini meskipun dia low, ya, ketika Anda presentasikan dengan cara yang benar, dia bisa saja bergabung dan ternyata di belakang dia kita nggak pernah tahu siapa yang bisa jadi diamondnya kita. Intinya adalah dari antara 4 sampai 12 ini semuanya adalah potensi. Hanya untuk 8 sampai 12 Anda bisa undang upline Anda, untuk skor 4 sampai 7 Anda bisa lakukan sendiri. Ya, seperti itu. Jadi teman-teman, beginilah cara kita membuat daftar nama. Dengan Anda memiliki daftar nama seperti ini, teman-teman, maka Anda akan lebih mudah menjalankan bisnis MCA karena Anda tidak akan bingung siapa lagi yang hendak saya presentasikan, siapa lagi yang hendak saya prospek, dan siapa lagi yang hendak saya jelaskan produk dan bisnis MCI. So, kerjakan daftar nama ini, buat dan minta tim Anda untuk juga membuatnya, teman-teman. Buat bersama-sama dan Anda akan menjadi lebih better life with MCI. Saksikan video langkah kerja yang kedua. Mau update terus tentang video-video VSN? Subscribe di sini.